Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu ketika, demikian Henry J.M. Newman menulis dalam bukunya, "Diambil, diberkati, dipecah, dibagikan." Fred, temannya, datang dan mengatakan kepadanya, "Berbicaralah kepada kami mengenai suatu visi yang lebih luas daripada cakrawala hidup kami yang selalu berubah dan mengenai suara yang lebih dalam daripada hiruk-pikuk media massa. Ya, berbicaralah kepada kami tentang sesuatu atau seseorang yang lebih besar daripada diri kami sendiri. Berbicaralah kepada kami mengenai Allah." Newman merenung untuk menanggapi permintaan Fred sahabatnya dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang kiranya dapat saya katakan kepada orang yang hidup di tempat seperti ini dengan irama hidup seperti ini? Apa yang kiranya dapat saya katakan kepada dunia dengan taksi-taksi yang melaju kencang, menara-menara kantor yang menjulang tinggi, dan perdagangan yang terus berlangsung siang dan malam? Saudara-saudari yang terkasih, melihat permintaan Fred dan renungan Newman, rasanya menarik kalau kita juga melihat situasi kita saat ini. Kita melihat kekerasan dan korupsi, serta segala jenis kejahatan ada di mana-mana. Manusia rasanya tidak ada harganya lagi, terutama kalau orang sudah mulai berlomba mengejar jabatan dan harta kekayaan. Jadinya, berbicara mengenai Allah rasanya tidak relevan lagi. Pada waktu saya masih frater, saya pernah membaca buku adat istiadat Jawa, tepatnya sebuah tembang macapat yang diambil dari Serat Kalatida, tulisan Raden Ngabehi Ranggawarsito. Salah satu bait tembangnya berbunyi demikian, "Menyaksikan zaman gila serba susah dalam bertindak. Ikut gila tidak akan tahan, tapi kalau tidak mengikuti, tidak akan mendapatkan bagian. Kelaparan pada akhirnya, namun telah menjadi kehendak Allah, sebahagia-bahagianya orang yang lalai akan lebih bahagia orang yang
tetap ingat dan waspada. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman edan seperti ini, kita akan menjadi seperti Fred. Tiap hari ia meninggalkan apartemennya pagi-pagi benar dan hanyut di tengah-tengah orang banyak di jalan menuju tempat kerjanya, membaca koran di kereta bawah tanah, dan bekerja untuk satu koran keuangan di ruang kerjanya yang sempit, makan siang dengan seorang temannya di suatu restoran yang ramai, dan menggunakan waktu sore hari untuk melayani telepon dan fax yang amat banyak, lalu hanyut di kerumunan orang banyak untuk pulang ke tempat tinggalnya. Hidup Fred kering dan miskin makna, ditambah lagi oleh situasi seperti yang digambarkan oleh Rangga Warsito tadi. Kita menjadi tidak peka terhadap yang baik dan yang buruk, yang nyata dan yang semu, suara roh baik dan suara roh jahat. Kita semua merindukan kebahagiaan, tetapi tidak lagi mengenal di mana letak kebahagiaan sejati. Saudara-saudari yang terkasih, Sunan Mangkunegara keempat menulis serat Weda Tama. Saya mengutip 2 bait syair tembangnya yang dinyanyikan dalam Kidung Kinanti. Agar peka menangkap tanda-tanda, jangan cuma makan tidur. Junjunglah semangat perwira, kendalikanlah tubuhmu, kurangilah makan dan minum. Jadikanlah mati ragamu, mengurangi makan dan tidur. Dan jangan cuma bersenang-senang, pakailah secukupnya. Buruklah watak orang yang suka bersenang-senang. Itu semua akan mengurangi kewaspadaan batin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Bimbinglah hati kami agar senantiasa setia kepada kehendak-Mu dan berbuah dalam perbuatan baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.